Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Dalam buku ini kita akan mempelajari bersama bagaimana kehidupan sebagai seorang penata layanan Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita patut mengakui kondisi berdosa kita terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang di dalam kehidupan kita jika kita mengundang Tuhan bekerja di dalam kita. Dia akan menuntun kita kepada karakter yang sempurna. Oleh karena itu, saat kita membahas akan pelajaran ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita adalah seorang penata layan yang setia. Bagaimana kita akan mencapai kesetiaan yang sempurna itu. Saat kita mengelola harta milik Tuhan, biarlah itu untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Kepercayaan Doktrin yang Berpusat Kristus. Bait suci adalah pusat karena merupakan tempat kebenaran agung keselamatan begitu kuat dinyatakan, di mana makna salib diungkapkan, dan semua doktrin kita dalam cara apapun harus dikaitkan dengan janji Injil dan keselamatan. Seperti jari-jari roda, doktrin yang lain datang dari kebenaran agung keselamatan oleh iman dalam Yesus. Pengorbanan Kristus sebagai pendamaian bagi dosa adalah kebenaran agung, di mana semua kebenaran lainnya tumbuh berkelompok. Ellen G. White, The Seventh-day Adventist Bible Commentary Jilid 5, halaman 1137. Dikatakan di sini, pengorbanan Kristus sebagai pendamaian bagi dosa dan kebenaran agung, di mana sebuah kebenaran lainnya bertumbuh berkelompok. Jadi sangat luar biasa. Apa pusat dari kehidupan kita? Apa fokus kita yang terutama? Apakah kita akan fokus kepada diri kita sendiri atau kita berfokus kepada Kristus? Di sini kita diingatkan kembali bahwa kepercayaan doktrin yang berpusat Kristus akan menuntun kita kepada karakter yang sempurna. Dikatakan di sini bahwa Kristus seperti sumbu roda dan Injil keselamatan seperti jari-jari roda, dan doktrin yang lainnya datang dari kebenaran agung keselamatan. Jadi sangat luar biasa. Kita tidak bisa pisahkan kebenaran itu dari Yesus sendiri. Karena semua pelajaran tentang kebenaran itu hanya terdapat dalam Yesus. Jadi tidak ada teori lain selain fokus kita kepada Kristus. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, apakah kita telah fokus kepada Kristus, atau kita fokus kepada diri kita, atau kenyamanan kita, dan lain sebagainya? Dalam setiap pelayanan kita, penata layanan kita, marilah kita mengambil fokus utama kita, sumbu utama kita itu, yaitu kepada Kristus. Pengajaran doktrin kita mempengaruhi siapa kita dan ke arah mana kita akan pergi. Doktrin bukan hanya ide-ide teologi yang abstrak. Semua doktrin yang benar berlabuh di dalam Kristus, dan semua harus dengan berbagai cara memengaruhi sebagaimana hidup kita. Jadi sangat luar biasa. Dikatakan di sini bahwa doktrin dari dasar iman kita ini, biarlah itu bukan dapat menuntun kita untuk mencari kenyamanan di dalam kehidupan kita, tapi dikatakan di sini bahwa harus berlabuh dalam Kristus dan harus memengaruhi akan kehidupan kita. Jadi saat kita memiliki akan doktrin atau fondasi iman kita itu, biarlah itu dapat memengaruhi kita menyerupai akan karakternya. Jadi
dalam setiap pelayanan kita. Bukan kita mau melayani untuk orang lain dapat melihat gitu, saya sudah melakukan segala sesuatu untuk bermegah diri. Tapi kita harus menuntun orang kepada fokus utama kita, yaitu Kristus sendiri. Dikatakan di sini bahwa setiap doktrin itu harus mempengaruhi kehidupan kita. Bukan mempengaruhi kita untuk lebih jahat, tetapi mempengaruhi kita untuk lebih menyerupakan karakternya. Faktanya, seseorang biasa dibenarkan berkata bahwa identitas kita sebagai orang Advent berakar pada pengajaran-pengajaran doktrin kita lebih daripada apapun. Maka pelajaran-pelajaran kita peroleh dari Alkitab, yang kita peroleh dari Alkitab adalah apa yang menjadi siapa kita sebagai orang-orang Advent. Jadi sangat luar biasa. Seharusnya kita sebagai orang Advent, di sini ditekankan kepada pengikut-pengikut Tuhan atau penanti kedatangan Tuhan, yaitu orang-orang Advent. Bagaimana kita harus menunjukkan karakter Kristus. Bukan kita datang dengan mengkhotbahkan Injil itu, tapi karakter itu harus tumbuh dalam kehidupan kita, atau Injil itu harus hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan pancarkan itu kepada orang lain. Dan inilah tujuan yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Saat kita telah diperbarui oleh Kristus, kita pun akan memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dikatakan bahwa kita harus menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Dikatakan apa yang menjadi siapa kita sebagai orang Advent. Jadi doktrin itu akan menuntun kita kepada fondasi iman kita yang sempurna, yaitu Yesus sendiri, dan kita akan perkenalkannya kepada orang lain melalui kehidupan kita. Peran penatelayanan kita adalah untuk menghidupkan kebenaran doktrin di dalam Yesus dan melakukan dalam cara yang secara positif memengaruhi kualitas kehidupan kita. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama dan memenuhi kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dengan roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saat kita sudah dipengaruhi oleh Kristus sendiri dalam kehidupan kita, kita akan dituntun kepada karakter yang sempurna. Kita akan pancarkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya teori kita sampaikan, tapi melalui praktek kita dapat mencerminkan tabiat daripada Kristus. Sangat luar biasa. Jadi Tuhan merindukan masing-masing kita saat ini harus mempunyai pengalaman yang sempurna bersama dengan Kristus. Bukan kehidupan yang hanya teori saja, tapi kita harus mempunyai pengalaman, yaitu minyak kita harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan akan karakternya. Jadi biarlah melalui pelajaran yang sangat luar biasa ini membawa kita, mempengaruhi kehidupan kita, bahwa kita harus meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan yang penuh hawa nafsu, kehidupan yang penuh kebimbangan, penuh kekhawatiran. Kita harus tinggalkan itu, dan kita akan dibaharui dengan kehidupan yang baru, di mana kita akan mencerminkan karakternya yang sesungguhnya. Dalam ayat ini kita menemukan dalam Efesus 4 ayat 21 dan sampai 24, kita dapat menemukan apa artinya bukan hanya mengetahui kebenaran tentang menghidupkannya. Menjadi penatelayan bukan hanya tentang mempercayai akan doktrin, betapa benarnya pun doktrin tersebut. Menjadi seorang penatelayan berarti menghidupkan kebenaran-kebenaran tersebut dalam hidup kita dan dalam interaksi kita dengan orang lain. Sangat luar biasa dan sangat jelas bahwa betapa benarnya doktrin-doktrin kita. Kalau kita hanya dapat mengetahuinya secara teori dan kita tidak dapat memberikannya di dalam praktik sehari-hari kita,
itu adalah sia-sia. Tapi kalau kita mempraktekannya dalam kehidupan kita, saat kita akan memperkenalkannya kepada orang lain melalui pengalaman kita, akan sangat luar biasa pengaruhnya itu, sehingga dapat menuntun orang mengenal akan Kristus. Jadi bukan teori yang kita perbanyak sekarang. Kita dituntut sekarang untuk mempraktekkan apa yang telah kita miliki. Dari hal-hal terkecil, marilah kita mulai mempraktekkan itu. Marilah kita meminta Tuhan untuk menuntun kita. Marilah kita memohon kepada Tuhan, bantu saya agar saya dapat diperbarui dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus, sehingga praktek sehari-hari kita mencerminkan karakternya. Dikatakan di sini, sebenar apapun doktrin kita, itu tidak dapat berguna jika kita tidak ada prakteknya di dalam kehidupan. Bagaimana kita dapat mengenal Kristus itu kalau kita tidak mempraktekkan pengalaman bersama dengan Kristus? Bagaimana kita dengan harus sepenuhnya dengan pengalaman, dengan bersandar kepada Tuhan, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga bukan dengan kata-kata bisa kita mengatakan bahwa saya tidak pandai berbicara untuk menyampaikan akan kebenaran Tuhan, tapi melalui praktek kita orang lain dapat melihat, mereka dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ada sebuah contoh, ada seorang tua. Pada saat dia berada di rumahnya, ada seorang yang datang mengetuk pintunya, dan dia mengatakan dia adalah seorang pembawa kebenaran itu, atau dia seorang penginjil, dan dia mau mengajarkan sesuatu atau memperkenalkan Yesus kepada orang tua ini. Dan orang tua ini mengizinkan dia masuk. Kemudian pada saat mereka mempelajari bagaimana karakter Yesus, bagaimana Yesus hidup pada saat di dunia ini, orang tua ini, saya sudah melihat Yesus, dia mengatakan. Oleh karena itu, orang muda yang tadinya datang untuk membawa pelajaran tentang Yesus ini, dia bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa melihat Yesus? Saya melihat Yesus dan dia berada di gang sebelah sana. Boleh saya dapat melihat Yesus itu, kata orang muda ini. Orang tua ini dengan bergegas, saya akan memperkenalkan dia kepadamu. Kemudian mereka bergegas menuju di gang atau gang sebelah sana. Kemudian mereka dalam perjalanan, orang muda ini masih bertanya, bagaimana mungkin dia dapat melihat Yesus? Kemudian mereka sampai di depan sebuah rumah, dan dia mengetuk rumah itu. Ada seorang tua. Dia membuka pintunya, kemudian dia mempersilahkan mereka masuk. Dan orang tua yang membawa orang muda ini mengatakan, semua yang telah kamu ceritakan tentang Yesus ini ada di dalam orang ini, dan dia telah menghidupkannya. Dan saya sudah melihat Yesus hidup dalam kehidupannya. Pertanyaan bagi masing-masing kita, apakah orang lain sudah melihat Yesus ada dalam kehidupan kita? Ataukah mereka sebaliknya melihat dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan? Apakah praktek sehari-hari kita tanpa kita berbicara tentang Yesus, mereka pun dapat melihat Yesus jika kita dalam praktek kita mencerminkan akan karakternya? Sebagaimana contoh yang tadi, orang tua ini, dia mengatakan saya melihat Yesus karena orang yang dia temui itu adalah orang yang mempraktekkan tabiat atau teladan daripada Yesus, tanpa dia mengucapkan tentang Yesus itu kepada orang yang melihatnya ini. Orang yang melihatnya ini dapat menilai bagaimana Yesus itu. Adalah pertanyaan yang kita harus renungkan dalam kehidupan masing-masing kita. Apakah saya sudah mencerminkan karakter Yesus dalam kehidupan saya? Saya sebagai manusia yang lemah, mungkin sering kali kita jatuh, dan saya mempunyai pergumulan untuk itu. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita mulai mempraktekkan dari hal-hal yang terkecil, sehingga itu akan menuntun kita kepada praktek yang lebih besar lagi. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita mempunyai fokus utama. Jadi apapun yang kita telah pelajari tidak akan ada manfaatnya jika kita tidak mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Kalau
Kalau kita sudah mempraktekkan, kita akan mengenal dengan baik siapa Tuhan yang kita sembah itu. Oleh karena itu, jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi gunakan kekuatan yang daripadanya. Atau iman sebagaimana yang Yesus miliki, iman yang tidak bergantung kepada kuasanya. Walaupun dia memiliki kuasa segalanya, tapi dia mengajarkan kita bagaimana kita harus bergantung kepada Bapa yang mengutus. Oleh karena itu, marilah kita ambil tindakan kita hari ini. Karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Tindakan kita hari ini akan menentukan kita di pihak mana kita akan berdiri nantinya. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Karena kesempatan yang ada tidak akan lama lagi, dia akan datang kembali. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk dapat mencerminkan karakter Kristus kepada orang lain. Dan biarlah melalui pelajaran ini pun kita dapat diingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan dalam penata layanan kita, dalam ministry kita, dan dalam pelayanan demi pelayanan yang kita lakukan, biarlah kita mempunyai fokus utama, yaitu Yesus sendiri. Fokus kita harus tepat. Jangan kita lihat lagi ke kanan ke kiri, tetapi kita harus fokus tepat, yaitu kepada Kristus. Dan biarlah teruslah memandang kepada Kristus. Teruskan fokus kita kepada Kristus. Di saat itulah kehidupan lama kita akan diubahkan menjadi kehidupan yang baru, dan karakter Kristus akan tercermin dari kehidupan kita, baik tutur kata kita, baik pemikiran kita, baik tingkah laku kita. Kita akan mencerminkan akan karakternya. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan